Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Rahman Nursa Fitri Abdullah dengan NIM 41720009. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang best practice lembaga birokrasi dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Best practice lembaga birokrasi dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pengertian. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan organisasi, ketata laksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, di mana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas, dan bersih KKN, mampu melayani publik netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi birokrasi pemerintah Indonesia dimulai sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia tahun 2010 sampai 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2014. Melalui kedua pedoman tersebut, instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota mulai menerapkan secara bertahap reformasi birokrasi. Dalam perjalanannya, dari tahun 2010 hingga 2014 membuahkan beberapa capaian dan perkembangan yang baik, namun tidak pula mengalami hambatan dan tantangan. Hambatan dan tantangan reformasi birokrasi. 1. Masih rendahnya komitmen dari pimpinan instansi baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, ada penyelenggaraan pemerintah masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Yang ketiga, ada manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal. Yang keempat, penataan kelembagaan yang masih belum efektif. Yang kelima, penerapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan. Yang keenam, manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik. Yang ketujuh, inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. Yang kedelapan, manajemen pelayanan publik yang kurang maksimal dan masih banyak praktek pungutan liar. Visi dan misi reformasi birokrasi. Visinya, visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Misinya, 1. Membentuk atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia aparatur,
pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset, dan cultural set. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif. Yang terakhir, mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien. Contoh best practice pemerintah Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak menggunakan reformasi birokrasi sebagai solusi pada permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya sektor pelayanan publik. Beberapa permasalahan yang ada di lingkungan pemerintahan Kota Pontianak adalah: 1. Terbatasnya jumlah SDM yang diperlukan dikarenakan oleh adanya moratorium PNS serta tidak sesuainya jumlah PNS yang disetujui oleh Kemenpan dan RB. Yang kedua, kurang disiplinnya petugas dalam pelayanan kepada masyarakat yang dilihat dari banyaknya aparatur yang ditemukan berkeliaran di jam kerja. Yang ketiga, masih belum optimalnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam melaksanakan kegiatan operasional yang berakibat pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal pula. Keseluruhan permasalahan-permasalahan di atas kemudian diatasi melalui mekanisme perubahan yang disebut sebagai reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang dijalankan kemudian terbukti mampu meningkatkan performa kualitas pelayanan publik yang diikuti oleh dampak turunnya atau multiplier effect seperti peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kota Pontianak, pertumbuhan ekonomi, dan PAD Kota Pontianak. Sumber utama yang menggerakkan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Pontianak adalah faktor leadership atau kepemimpinan yang kuat dari Wali Kota Sutarmiji. Karakter Wali Kota Pontianak Sutarmiji yang tegas, disiplin, detail, namun komitmen tinggi pada peningkatan kualitas pelayanan publik menjadikan aparatur pelaksananya bekerja keras mengikuti ritme kerja beliau yang cepat dan berupaya menghadirkan output pekerjaan yang berkualitas. Birokrasi dituntut dan ditekan untuk bisa lebih responsif terhadap keinginan publik, juga terus dikontrol melalui penegakan aturan yang tegas dan adil. Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya perubahan pola kerja birokrasi pemerintah Kota Pontianak. Sumber pemicu reformasi birokrasi lainnya adalah interaksi antara publik dengan pemerintah daerah. Prinsip transparansi ini sangat dipegang teguh oleh Sutarmiji dan mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan segala sesuatu terkait pelaksanaan pemerintahan Kota Pontianak, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik dan perizinan. Salah satu contoh best practice di Kota Pontianak ialah penghematan. Pemerintah Kota Pontianak melakukan penghematan pembiayaan dengan sekitar 80% SKPD, tidak lagi menggunakan mobil dinas. Kepala SKPD tidak lagi mendapatkan fasilitas mobil dinas, tetapi diganti dengan uang transportasi dengan besaran sekitar 1 juta sampai 1,2 juta per bulan. Penghematan ini bertujuan untuk efisiensi pengeluaran BBM dan juga uang perbaikan atau perawatan kendaraan yang cukup besar yang dapat dialihkan untuk kepentingan atau keperluan pembangunan daerah lainnya. Mobil dinas di Pontianak dibatasi, khusus untuk camat saja karena sifat pekerjaannya yang lebih mobile. Penghematan lainnya dilakukan atas pengeluaran biaya perjalanan dinas. Anggaran perjalanan dinas pemerintah Kota Pontianak pernah di atas 10 miliar, lalu turun 7 miliar, dan di tahun 2010 menjadi 5,7 miliar. Tahun 2011, setelah diaudit realisasi hanya 4,7 miliar, di luar perjalanan dinas DPRD.
Efisiensi anggaran perjalanan dinas ini dapat tercapai karena kebijakan Sutarmiji yang langsung mengontrol dan menandatangani seluruh surat tugas di lingkungan pemerintah Kota Pontianak. Dana penghematan tersebut kemudian dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur kota dan pemenuhan fasilitas pelayanan dasar. Kebijakan pembatasan perjalanan dinas ini tidak hanya berlaku untuk aparaturnya saja, melainkan juga berlaku untuk Sutarmiji sendiri. Bahkan, Sutarmiji dapat dikategorikan sebagai kepala daerah yang jarang melakukan perjalanan dinas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.